Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan men-share kembali tentang pembuatan ransum pakan yang simpel atau praktis. Di video kita sebelumnya saya membuat ransum pakan menggunakan pur pabrikan dan dedak saja, tetapi dalam keadaan difermentasi atau semi fermented, tidak ditunggu berhari-hari di dalam tempat atau wadah tertutup. 1-2 hari sudah bisa digunakan. Nah, di video kali ini saya membuat lagi ransum pakan simpel. Tapi biasanya bagi kawan-kawan yang mulai belajar beternak, dia kesulitan atau kesusahan di dalam meracik ransum pakan. Nah, di ransum pakan ini saya akan membuatkan ransum pakan yang lebih miring kosnya dari segi kos, tetapi untuk kandungan gizi atau protein dia lebih tinggi daripada pakan simpel kemarin. Yang kemarin hanya menggunakan pur 5 kilo dan dedak bekato 1 gayung atau 600 gram. Nah, sekarang saya akan menambahkan satu bahan lagi, yaitu konsentrat atau hanya menggunakan bahan-bahan yang simpel. Kita akan membuatnya. Bahan yang pertama yaitu pur pabrikan. Ini saya menggunakan Profit 511. Biasanya pakai yang Comfit, cuman ini untuk stok Comfitnya tidak ada. Tadi kok kehabisan di tokonya, jadi terpaksa ngambil yang Bravo 511. Sebetulnya saya sendiri tidak terlalu suka dengan Bravo 511 yang sekarang. Kalau yang 511 dulu kandungan gizinya bagus, untuk protein dia 21-23. Sedangkan yang Bravo sekarang dia tidak setinggi itu lagi. Tapi harganya masih terlalu mahal atau termahal untuk pur di daerah sini. Nah, ini untuk labelnya dia. Untuk yang terbaru, protein kasarnya dia minimal 20%. Dulu dituliskan di sini 21-23%. Artinya masih rentang antara 21-23. Yang sekarang minimal 20. Artinya proteinnya ini hanya sekitar 20-21 saja. Jadi kurang tinggi untuk protein atau kadar proteinnya. Nah, kita akan menggunakan rumus pakan paling simpel, tapi dia dari segi protein dia masuk. Nanti saya hitungkan sekalian untuk kandungan proteinnya. Kita ambil purnya 5 kg. 1 2 3 4 gayung, maksudnya belum 4 kilo itu. Ini 5 kg. Untuk pur kita masukkan pur 5 kg dulu ke baskom yang lebih besar untuk memudahkan mengaduknya. Yang kedua, kita masukkan dedak sebanyak 2 kilo. Usahakan untuk dedak, pilihkan dedak yang lembut atau dedak yang halus. Seperti ini, yang masih banyak menir berasnya. Ini kalau bila kawan-kawan lihat, dia banyak sekali menir berasnya. Ini 2 kilo. Dedaknya 2 kg. Masukkan dedak 2 kg. Lalu konsentrat 1 kg. Saya menggunakan konsentrat merek Shreya K204. Ini yang paling murah, tapi proteinnya lumayan lah. Dia di 34%. Di sini tertera proteinnya 34% minimal. Jadi biasanya sudah 34-36%. Ini sudah lumayan bagus. Kita ambil konsentrat Shreya-nya 1 kilo. Biasanya satu takar ini lebih dari 1 kilo. Cukup, ini 1 kilo. Ini konsentrat 1 kilo. Masukkan konsentratnya.
Lalu untuk bahan yang terakhir kita masukkan top mix mineral atau vitamin ayam. Ini 3 gram per 1 kilo ransum pakan, sedangkan ini totalnya 8 kilo, jadi sekitar 25 gram. Dikira-kira saja tidak apa-apa, kalau tidak mau menimbangnya ini cukup. Lalu kita aduk bahannya seluruhnya hingga merata terlebih dahulu, kemudian baru akan kita masukkan cairan E4 nya. Usahakan untuk mengadukkan dia diaduk terlebih dahulu hingga rata, baru memasukkan air E4. Ini sudah rata. Ini saya membuat pakan seperti ini. Biasanya saya mengaduknya dengan mixer. Ini tidak digunakan mixer. Alasannya ini sekaligus untuk sharing bagi kawan-kawan yang tidak memiliki mixer atau minim bahan ransum. Jadi hanya menggunakan bahan yang mudah dan simpel saja, tapi juga masih bisa untung dengan maksimal. Untuk E4 nya, untuk airnya kita menggunakannya 1,5 liter atau sekitar 1,5 gayung ini. Ini setengahnya 1,5 gayung. Lalu kita akan masukkan E4 1 tutup setengah dan gula 1 sendok setengah. Gula 1 aduk rata sampai gulanya larut. Bekas didak di tangan ini tidak apa-apa, dia akan membantu sebagai bahan makanan bagi bakteri baik. Sudah, kita masukkan ke bahan pakan tadi bertahap saja, jangan langsung dimasukkan semua, nanti purnya terlalu lembek, tidak merata dia. Apabila dedak di tempat kawan-kawan agak sedikit basah, boleh saja mengurangi sedikit kandungan air E4 nya. Yang penting kondisi pakan nantinya dia tidak terlalu basah tapi juga tidak kering. Ini sudah rata, pakannya akan jadi seperti ini. Dia tidak basah, tapi kalau digenggam dia akan menyatu, dan saat ditekan dia akan terpisah kembali. Artinya pakan ini tidak terlalu lembek tapi juga tidak kering. Lalu kita akan masukkannya ke dalam plastik rapat. Ingat, dalam fermentasi untuk plastik atau tempat penyimpanan dia wajib rapat, tanpa ada udara yang bisa keluar masuk atau kedap udara, atau istilahnya anaerob. Apabila kawan-kawan tidak menutupnya rapat atau wadahnya tidak anaerob, maka biasanya fermentasinya gagal. Indikasi fermentasi itu berhasil, untuk bau pakannya dia manis seperti tape. Itu indikasi bahwa pakannya berhasil. Kita akan masukkan. Masuk semua. Kita akan tutupnya rapat, digulung saja tidak apa-apa, atau mau diikat boleh juga boleh. Saya mengikatnya agar bagi kawan-kawan yang ragu-ragu untuk diputar saja atau diikat, lebih baik mengikatnya. Saya tadi memakai tali bekas saja. Yang penting dengan begini kita yakin bahwa dianya tidak bisa dikeluar masuki oleh angin. Kita akan masukkan ke dalam ember untuk menjaga agar tidak bocor. Ini ember khusus untuk menyimpan. Ini sisa bekas pakan sebelumnya. Yang ini nanti kita taruh atas saja. Yang ini kita taruh ke bawah. Nah, untuk bagian talinya ini tidak saya ikat, cuma saya putar saja begitu. Yang penting saat ditekan dia udaranya memang kedap dan tidak bisa keluar. Nah, ini akan kita habiskan terlebih dahulu, baru kita akan menggunakannya di bawah. Nah, begitu untuk pembuatan pakan fermentasi yang simpel dan praktis tanpa menggunakan banyak bahan, serta bisa dilakukan oleh pemula yang ingin belajar beternak. Saat pemberian pakan kepada ayam, kita hanya tinggal membuka plastik bungkusnya dan mengambil jumlah pakan yang dibutuhkan dan tinggal memberikannya ke ayam. Pakan bisa diberikan ke ayam dalam jangka waktu
paling cepat 1 hari sesudah difermentasi, dan maksimal pakan harus dihabiskan 4 hari atau sebelum 4 hari, karena lewat dari 4 hari pakan akan full fermented atau terlalu asam untuk ayam. Jadi usahakan sudah habis sebelum 4 hari. Itu untuk penggunaannya, kawan-kawan hanya tinggal memberikannya ke ayamnya langsung saja, tinggal buka plastik. Nanti setelah selesai, tutup kembali plastiknya rapat dan simpan kembali. Dan usahakan tadi jangan sampai pakan habis lewat dari 4 hari. Adapun untuk kelebihan pakan ini, yang pertama dari segi harga dia lebih murah, tapi untuk kandungan protein dia sudah bagus atau sudah tinggi, jadi gizinya itu mencukupi. Itu kelebihan yang pertama, murahnya harga dan kandungan gizi yang mencukupi. Indikasi bahwa pakan itu sudah bagus dari segi protein itu terlihat dari kondisi ayam yang dari segi badan itu dia berat dan gemuk. Kemudian untuk pertumbuhan dia tidak dominan menumbuhkan bulu, tetapi lebih dominan menumbuhkan daging. Jadi ayam-ayam yang protein pakannya itu bagus, biasanya badannya itu tidak banyak ditumbuhi oleh bulu, artinya tidak lebat bulunya, tetapi lebih dominan ke pertumbuhan daging. Itu indikasi yang pertama. Dan kelebihan yang kedua, yaitu karena pakan ini fermented, jadi ayam itu lebih sehat dari segi pencernaan, karena biasanya ayam itu mungkin terkena penyakit pencernaan seperti polorum, kolera, atau keras tembolok atau penyakit tembolok yang tidak bisa turun. Sedangkan pakan fermented ini atau semi fermented ini, penyakit itu dapat tercegah. Jadi keuntungan yang kedua dari jenis pakan ini adalah meningkatkan kesehatan ayam. Ayam juga akan lebih hangat karena pakannya berbentuk semi fermented. Yang ketiga, fesesnya juga tidak berbau, dan dari bentuk fesesnya itu coklat dan tidak ada butir-butiran pur. Artinya bahwa si ayam itu benar-benar menyerap pakannya dengan sangat baik atau terserap oleh tubuhnya dengan sangat baik. Kandang tidak berbau karena pakannya terserap dengan baik. Jadi fesesnya itu tidak banyak mengandung amoniak dan sisa-sisa makanan yang belum tercerna. Hal itu dapat terlihat dari warna feses yang coklat dan tidak ada butir-butiran pur tadi. Itu saja video kita kali ini mengenai pakan simpel praktis, murah, tetapi dari segi kandungan gizi dia masuk, serta kelebihan-kelebihan dari pakan tersebut, yang mana kelebihan-kelebihan tersebut dapat membantu kita sebagai peternak untuk meningkatkan produktivitas dan hasil di dalam beternak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.